Dulu sia-siakan tawaran naturalisasi dari PSSI, kini bersedia jika diberi kesempatan lagi untuk bela timnas Indonesia. Timnas Indonesia torehkan sejarah, lolos ke Piala Asia di semua kelompok usia. Ingin timnas Indonesia kalahkan Jepang, Sintayong sampai lakukan hal ini. Kata media asing soal keanehan laga timnas Indonesia versus Australia U17. Eliano Renders akan perpanjang kontrak dengan klub Liga Belanda itu. Pencapaian luar biasa timnas Indonesia dalam beberapa waktu terakhir telah menarik perhatian sejumlah pemain keturunan Eropa. Salah satunya adalah Jordi Wehrman, seorang gelandang yang kini memperkuat klub Liga 1 Madura United. Wehrman kini semakin serius mempertimbangkan untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Wehrman pernah menerima tawaran dari PSSI untuk bergabung dengan timnas Indonesia pada tahun 2022. Namun pada saat itu ia sedang sibuk mencari klub baru di Eropa dan kesempatan itu pun terlewatkan begitu saja. Meski kesempatan itu lepas, Wehrman menyimpan rasa penasaran dan kekaguman terhadap prospek bermain untuk Indonesia. Kini setelah berkiprah di Liga 1 bersama Madura United, Wehrman mulai membuka kembali peluang untuk bergabung dengan skuad Garuda. Tak disangka karir Wehrman membawanya ke Liga 1 Indonesia. Padahal sebelumnya ia lebih dikenal dengan pengalamannya di liga-liga Eropa. Bermain di Liga 1 bersama Madura United seakan menguatkan ketertarikannya untuk kembali mempertimbangkan tawaran dari timnas Indonesia. Kehadirannya di Liga 1 membuatnya semakin dekat dengan masyarakat Indonesia dan meningkatkan rasa bangga pada akar budayanya. Wehrman mengaku bahwa bermain di Indonesia telah memperkuat keinginannya untuk mewakili negara neneknya. Langkah selanjutnya bagi Wehrman adalah menjajaki proses naturalisasi agar bisa membela timnas Indonesia. Wehrman bahkan mengaku telah menghubungi PSSI untuk menanyakan kemungkinan tersebut. Ia menyebutkan bahwa sudah ada sekitar 13 pemain keturunan Belanda yang dinaturalisasi oleh Indonesia dan ia mengenal sebagian dari mereka. Hal ini mendorong Wehrman untuk juga mengambil langkah serupa. Timnas Indonesia berhasil mencetak sejarah baru dengan lolos ke Piala Asia di semua kelompok usia. Keberhasilan ini menjadi bukti kemajuan sepak bola Indonesia yang kini semakin diperhitungkan di Asia. Erick Thohir menyampaikan rasa bangganya atas prestasi ini. Ia menilai bahwa kesuksesan ini adalah hasil dari kerja keras berbagai pihak yang terlibat. Erick Thohir menyebut pencapaian ini sebagai momen bersejarah bagi sepak bola Indonesia. Menurut Erick Thohir, keberhasilan timnas Indonesia dalam waktu singkat ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas secara signifikan. Erick menilai bahwa keberhasilan ini merupakan bukti bahwa Indonesia telah naik level. Ia berharap prestasi ini akan terus berlanjut ke depannya. Sebagai bentuk apresiasi, Erick Thohir menyampaikan terima kasih kepada seluruh pemain, tim pelatih, ofisial, dan pengurus PSSI. Menurutnya, pencapaian ini adalah hasil dari kerja keras kolektif dan komitmen bersama. Erick juga menegaskan bahwa prestasi ini sesuai dengan program yang telah dicanangkan PSSI sejak awal. Prestasi yang diraih timnas U23 Indonesia menjadi bukti nyata bahwa potensi timnas semakin berkembang. Erick menilai bahwa capaian tersebut membuka peluang baru untuk menciptakan sejarah di ajang Piala Asia. Ia optimis bahwa kesuksesan ini bisa ditiru oleh timnas lainnya di putaran final Piala Asia mendatang. Erick juga menyatakan bahwa PSSI akan memberikan dukungan maksimal untuk memastikan timnas dapat tampil cemerlang di ajang internasional. Menurut Erick, dukungan yang diberikan akan meliputi berbagai aspek penting mulai dari fasilitas hingga persiapan mental pemain. Dukungan ini diharapkan mampu mendorong timnas untuk terus menunjukkan performa terbaiknya. Sintayong baru-baru ini meminta dukungan dari warga Korea Selatan untuk memberi dukungan kepada timnas Indonesia. Permintaan ini disampaikan oleh Sintayong kepada Song Chang-geun, seorang petinggi perusahaan asal Korea Selatan yang saat ini bekerja di Indonesia.
Laga melawan Jepang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan diharapkan bisa mendapatkan dukungan besar dari komunitas Korea Selatan di Indonesia. Shin Tae-yong berharap kehadiran warga Korea di stadion dapat memberikan atmosfer positif bagi skuad Garuda. Song Chang-geun menanggapi permintaan Shin Tae-yong dengan menginisiasi distribusi tiket gratis untuk warga Korea Selatan di Indonesia. Sebanyak 1.500 tiket pertandingan direncanakan akan dibagikan kepada masyarakat Korea yang tinggal di Indonesia. Menurut laporan Yonhap News Agency, langkah ini diambil sebagai bentuk dukungan dan solidaritas bagi Shin Tae-yong serta timnas Indonesia. Kehadiran warga Korea di tribun penonton diharapkan dapat memperkuat dukungan moral bagi timnas Indonesia. Bagi Shin Tae-yong, dukungan dari warga Korea Selatan sangat penting untuk memotivasi para pemain Indonesia. Shin percaya bahwa kehadiran pendukung di stadion bisa menjadi dorongan besar bagi para pemain yang akan bertanding melawan tim skuad Jepang. Ia percaya dukungan moral ini akan meningkatkan kepercayaan diri para pemainnya. Shin Tae-yong menyadari bahwa Jepang memiliki kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Meski begitu, ia yakin dukungan penuh dari para pendukung dapat memberikan motivasi ekstra bagi timnas Indonesia. Atmosfer yang tercipta di stadion akan menjadi faktor penting dalam menghadapi pertandingan yang menantang ini. Ia berharap dukungan luar biasa dari para pendukung dapat membuat para pemain bermain lebih berani dan percaya diri melawan Jepang. Media asal Vietnam Tan Nien baru-baru ini menyoroti pertandingan antara timnas Indonesia dan timnas Australia. Dalam laporannya, Tan Nien menilai ada hal yang tidak biasa dalam pertandingan tersebut. Mereka mengamati bahwa timnas Australia yang diunggulkan memilih strategi yang tidak agresif dan tampak mengulur waktu alih-alih menyerang. Hal ini dianggap cukup mengejutkan mengingat Australia biasanya dikenal dengan permainan menyerang mereka. Menurut laporan itu, keanehan mulai terlihat di sekitar 25 menit terakhir pertandingan ketika skor masih imbang. Pada saat itu, tak ada tim yang tampak berani mengambil risiko untuk mencoba memenangkan pertandingan. Pilihan strategi ini kemudian menjadi sorotan utama bagi media tersebut. Tan Nien melanjutkan dengan menyebut bahwa Australia memilih untuk mempertahankan bola di tengah lapangan tanpa niat untuk menyerang pertahanan Indonesia. Keputusan Australia untuk tidak melakukan serangan ini cukup mengejutkan, terutama karena mereka memiliki peluang untuk mendominasi. Media itu juga menyebut Indonesia yang tampak tidak mencoba memberikan tekanan balik kepada Australia. Situasi di lapangan itu kemudian membuat pertandingan berakhir dengan skor 0-0, tanpa ada peluang signifikan dari kedua tim. Tan Nien mencatat bahwa baik Australia maupun Indonesia tampaknya sepakat untuk mengamankan hasil imbang demi kepastian lolos ke babak utama. Hasil ini menjadikan laga tersebut tidak seperti yang diharapkan oleh para penonton yang berharap pertandingan yang lebih sengit. Meskipun demikian, Tan Nien tetap memberikan apresiasi kepada kedua tim yang berhasil mengamankan tempat di putaran final Piala Asia. Media tersebut menyebut bahwa keberhasilan kedua tim lolos adalah pencapaian penting bagi masing-masing negara. Keberhasilan ini juga mengamankan posisi Indonesia di turnamen bergengsi tersebut sebagai salah satu peringkat kedua terbaik. Eliano Renders dilaporkan akan memperpanjang kontraknya dengan PSV Zwolle. Kabar ini pertama kali muncul dalam laporan dari media Belanda yang mengulas mengenai masa depan karir pemain serbaguna tersebut. Renders telah menunjukkan performa impresif bersama PSV Zwolle, sehingga menarik perhatian para penggemar dan media. Menurut laporan tersebut, Eliano Renders akan memperpanjang kontraknya bersama PSV Zwolle mulai pekan depan. Langkah ini menunjukkan komitmen Renders untuk terus membela klub Belanda tersebut, yang telah menjadi rumah bagi perkembangannya sebagai pemain profesional. Kontrak baru yang ditawarkan PSV Zwolle kemungkinan akan mengikat Renders hingga tahun 2027. Sebagai salah satu pemain kunci di PSV Zwolle, Renders merasa bahwa klub ini memberikan lingkungan yang nyaman dan mendukung perkembangan karirnya. Bagi Renders, PSV Zwolle sudah seperti rumah di mana ia merasa dihargai dan mendapatkan dukungan penuh dari manajemen serta para penggemar. Kondisi ini membuatnya tertarik untuk melanjutkan masa baktinya di klub tersebut meski ada peluang untuk mencari tantangan baru di tempat lain. Keputusan Eliano untuk tetap bertahan di PSV Zwolle bukan tanpa alasan.
Selain kenyamanan dan rasa keterikatan yang ia rasakan, klub ini juga memberinya kesempatan untuk terus mengasah kemampuannya. Randers dikenal sebagai pemain versatile yang berkontribusi besar bagi klub. Perpanjangan kontrak ini bisa jadi merupakan langkah strategis bagi PEC untuk mempertahankan pemain yang mampu memberi banyak opsi dalam strategi tim. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose